Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Erpin Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fungsi logika atau fungsi if. Nah, di sini sudah saya siapkan tabelnya supaya tidak membuat dari awal ya. Nah, di sini hanya sebagai contoh ya. Jadi sekali lagi ini hanya sebagai contoh saja, dan ini dibuat simple ya supaya lebih gampang difahami. Namanya PT Bank Rakyat Bahagia. Oke. Nah, nanti dalam tabel ini sudah tersedia kode nasabah, ada nama, jumlah simpanan, jenis simpanan, dan bunga. Nah, yang akan kita isi adalah jenis simpanan dan bunga ya. Kalau untuk membuat tabel ini pasti sudah pada bisa semua ya. Dan untuk membuat kode ya, ini ada 001, ada 002. Dan untuk membuat 0 di belakang untuk membuat 0 di depan angka ya, itu harus menggunakan kutip 1. Contoh, ini dihapus dulu ya. Kalau misalnya kalian ketik 001 enter, maka yang muncul adalah 1. Nah, kenapa? Karena angka 0 di depan angka itu tidak dihitung ya. Maka untuk membuat supaya nampak, kita buat kutip 1 001 enter. Nah, itu. Oke, langsung saja kita akan masuk ke pengisian jenis simpanan. Nah, di sini sudah tersedia ya, sebelah kanan sudah disiapkan. Jadi ini masih dasar ya, ini fungsi logika dasar, yaitu hanya 2 pernyataan saja. Jadi yang pertama di sini sudah ada, jika kodenya 001 maka jenis simpanannya adalah tahapan ekspresi. Jika kode 002 maka jenis simpanannya adalah tahapan gold. Nah, berarti kita akan menggunakan kolom kode nasabah ya. Jadi yang pertama harus difahami adalah ketika membuat rumus if ini kita harus tahu sel uji. Nah, kali ini sel ujinya adalah kode nasabah, itu di kolom B. Oke, langsung saja kita buat. Jangan lupa ketik sama dengan if, buka kurung, sel ujinya adalah B6. Nah, seperti biasa ketika kalian ketik sama dengan if, nanti akan muncul pemberitahuan seperti ini ya. Karena di dalam if itu ada logical test. Logical test itu adalah sel ujinya atau pernyataan ya. Nah, di sini juga ada value if true atau nilai yang muncul jika benar, atau value if false, jika nilai yang muncul jika salah. Oke, yang pertama kita buat dulu pernyataan atau logical test. B6 sama dengan (001). Nah, ini namanya logical test atau sel uji. Jadi cukup sampai sini ya. Kemudian kita titik koma. Nah, sekarang kita akan masuk value if true. Nah, ini muncul warnanya warna hitam ya, bold. Ini tandanya sedang aktif di value if true. Nilai yang muncul jika benarnya adalah tahapan ekspresi. Kita kasih kutip tahapan ekspresi, kutip 2 ya. Jadi ini kasih kutip 2. Kenapa kutip 2? Karena ini bukan merupakan angka. Kemudian titik koma lagi.
Nah, sekarang kita masuk ke value if false, nilai yang muncul jika salah. Kutip 2 lagi, berarti nilai yang muncul jika salahnya kita langsung saja pakai tahapan gold seperti ini. Tahapan gold, kutip 2 lagi. Nah, bagi kalian yang mengalami kesulitan melihat rumus di sini, bisa juga lihat rumusnya di formula bar di sini ya. Oh ya, ini lupa tadi. Ini kalau di dalam rumus dikasih kutip 2. Kenapa kutip 2? Karena kita ingin memunculkan nolnya di belakang angka 1. Nah, seperti ini ya. Tadi lupa. Oke, langsung saja di enter, karena tutup kurung di belakang rumus itu nggak usah diketik juga nggak apa-apa. Tahapan ekspresi. Oke, nah sekarang kita coba di copy. Cara mengkopinya, munculkan tanda plus hitam di sini ya, klik 2 kali, akan muncul kode nasabah 001. Ini tahapan ekspresi 001. Nah, ini udah bener ya. 002 nya tahapan gold. Oke, nah, ini sangat mudah sekali. Sekarang kita lanjut mengisi kolom bunga. Caranya hampir sama dengan pengisian jenis simpanan, karena ini sama-sama masih menggunakan 2 pernyataan. Sama dengan if. Nah, yang perlu diketahui adalah ketika mengetik rumus if, sekali lagi harus dipahami kolom yang mana yang akan dijadikan sebagai sel uji. Oke, untuk bunga ini kita lihat pernyataannya dulu. Ini cara menentukan kolom sel ujinya adalah kita analisa pernyataannya dulu. Nah, di sini pernyataannya, jika simpanan lebih besar dari 10 juta, maka bunganya 10%. Ya. Jika simpanan di bawah 10 juta, maka 5%. Berarti yang menjadi sel ujinya adalah simpanan atau jumlah simpanan. Berarti kolom D ya. Oke, langsung saja. Kalau sudah ketemu, kita buat lagi rumus if, buka kurung. Nah, berarti kita gunakan D6. D6 lebih besar dari 10 juta. Nah, berarti kita gunakan tanda lebih besar ya, dari 10 juta. Kemudian titik koma, nah, biar kelihatan geser. Value if true nya adalah 10%, koma lagi, value false nya adalah 5%. Oke, seperti ini. Saya ulangi, untuk logical testnya itu adalah D6 lebih besar 10 juta. Untuk value if true nya atau nilai yang muncul jika benarnya adalah 10%. Untuk nilai yang muncul jika salahnya atau value if false nya adalah 5%. Jadi artinya ketika pernyataannya ini benar ya, D6 adalah di atas 10 juta, maka yang muncul yang 10%. Jika pernyataannya salah ya, artinya jika di simpanannya di bawah 10 juta, maka yang akan muncul di sini adalah 5%. Oke, kita coba enter. Nah, kok kenapa nggak persen gitu ya? Jadi jangan khawatir, kita copy dulu aja ke bawah seperti ini. Nah, ini karena formatnya kita belum atur ke persen. Formatnya itu ada di menu home. Nah, ini ada tulisannya number, kita ganti jadi percentage. Oke, seperti ini ya. Nah, terus
cara ngilangin nolnya ini gimana? Caranya adalah kita dikurangi atau decrease desimal. Adanya di sini. Ini ada 00 ya. Klik saja. Oke. Itu rumusnya, semoga bisa dipahami ya. Jadi intinya ini mempermudah kita ketika kita membuat sebuah data dengan data berurut seperti ini. Jadi hanya mengisi satu rumus saja kita bisa mengisi keseluruhan daripada sel-sel yang ada atau kolom-kolom yang akan diisi. Cukup sekian pembahasan pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.